Look. YouTubers baru nih, Hah? YouTubers baru ya? YouTubers baru nih. Subscribe. Aduh. Pak. Oh iya. Halo. Woi. Buat kalian yang nonton di channel gue bisa jelasin. Kenapa nih orang bisa ada di kamar gue? Gimana, Cat? Jadi sejarahnya. gue terdampar di Cibubur. Ya. Karena gue diculik sama Tri. Gue nolong loh sebenarnya, karena dia tuh terdampar. Jadi waktu setelah gue pelatihan mentor ya. Mentor apa nanti deh? Kalau misalnya ada yang nanya baru kita jawab. Ya itu, kita habis dari mentoring. Dia waktu mau jalan cuman nggak jadi gitu. Jadinya gue diculik Tri. Ya, menyelamatkan culik dulu. Dibawa ke rumahnya. Ya. Buat bikin video ini. Ya. Perkenalkan, nama gue Richard. Kita mau ngapain? Kita mau ngasih tahu buat kalian semua tips-tips mahasiswa. Kenapa kita mau kasih tips? Mahasiswa apa? Mahasiswa baru? Iya, mahasiswa baru, maba. Maba. Nah iya, jadi kita mau kasih tips buat maba supaya survive di kuliahnya. Kita emang nggak jago-jago banget kuliah sih. Cuman kita ada setengah perjalanan di dunia kampus. Ya udah malam melintang lah, udah tahu ya. asam garamnya lah. Ya, tapi ya pengennya sih ada yang mungkin karena mereka kuliah bebas, ada mungkin yang mereka kuliah merasa tertekan gitu ya. Karena ada loh yang kalau misalnya jadi maba tuh dia bebas, soalnya waktu SMA dia nggak boleh kemana-mana. Masa sih? Kayak gue santai aja. Nggak, maksudnya kayak gitu. Ada yang nggak boleh kemana-mana. Ada juga yang dia merasa bebas waktu kuliah jadi masih ngapa-ngapa. Anyway, jadi tipsnya itu adalah berarti ada berapa? 8 tips. Ya, kita mau kasih 8 tips nih untuk para maba yang bakal masuk ke dunia kampus. Yoi. Oke, Tri, baca Tri. Kamu harus bekerja lebih keras. Yang pertama, kamu harus bekerja lebih keras. Yoi. Jadi di sini skenario-nya adalah Tri membacakan judulnya. Nggak usah dibilang. Kenapa harus bekerja lebih keras? Untuk mengachieve Mengachieve apa ya? Achieve. Untuk sampai ke titik di mana IPK kalian bagus sebagai maba yang baru. Oke. Kalian semester 1 dan semester 2 harus seperti Tri. Ya. Tri ini semester 1 dan semester 2 konsisten dalam belajar. Ya. Maka IPK rendah. Ya. Oh enggak. IPK tinggi. Sebenarnya kasih contohnya jangan gua, cuy. Oh iya. Ya. Gua. Ya, dia. Jangan. Ini IPK lu berapa? Enggak tahu. Anyway, pokoknya kalian harus konsisten dalam belajar di semester 1 dan semester 2. Iya, itu. Untuk bikin tempat kalian secure lah. Iya. Supaya aman lah. Maksudnya Soalnya itu nanti anjing lu tinggi banget sih. itu yang menentukan gimana langkah kalian selanjutnya di semester 3 dan semester 4. Ya, Nah, soalnya kayak pengalaman kita nih, ini kan kita kuliah tempat sama, jadi kita tuh jadi saling kenal tuh karena kampus itu gitu kan. Nah, kita mau kasih tahu nih kalau misalnya tempat kampus kita tuh di kampus Oren nih ya. Oren. Gak sebut alma mater, Oren. Kampus Oren. Cari aja Oren. Mungkin yang kenal kita tahu kampus Oren. Jadi kampus Oren itu, ini bahasa apa sih? Ya, jadi di kampus Oren itu dia semester 1 tuh menentukan banget. Jadi ketika lu semester 1 IP-nya jelek, itu ngaruh banget ke semester 2, semester 3. Soalnya kita tuh dunia kuliah itu nyaman, cuy. Beneran nyaman. Jadi ketika lu udah kuliah beberapa bulan itu nyaman banget. Ini remote TV. Jadi TV-nya ribut. Aduh. Jadi ketika lu udah nyaman di dunia kuliah ya, lu bakal kendor gitu konsentrasi buat dunia kuliah. Kendor. Gitu. Tali kolor. Bukan. Apa ya namanya? Apa sih? Apa sih? Terbawa arus. Ya, terbawa arus buat kan orang-orang kuliah santai banget tuh kan. Nih, contoh dia nih. Enggak, gua santai-santai. Terseok-seok nanti kalau misalnya udah nggak serius dari awal. Ibaratnya nih, gua kesandung dia, gitu kan. Terus kaki gua luka. Ya, diobati. Dan lanjut dah ya. Lanjut aja lah ya. 2. Tetap sehat. 2. Tetap sehat. Tetap sehat sih. Tentunya dalam hidup kalian harus tetap sehat. Yoi. Udah. Tetap sehat itu. Jadi biasanya kampus-kampus tuh menetapkan jatah absen sih. Kalau kita ke kampus Oren itu jatah absennya 3 kali. Jadi ketika lu nggak masuk 3 kali itu udah out. Maksudnya out itu ya lu nggak bisa ikut ujian. Lu nggak lulus Mata kuliah. Mata kuliah itu maksudnya ibaratnya cekal.
Ya, Cekal. Cekal. Gue nggak tahu sih ibarat di kampus lain, cuma kampus Oren kita. Cekal vocab baru buat lo para maba. Ya. Kalian harus aware sama cekal. Maba. Nggak boleh lebih dari 3 absennya. Nggak boleh lebih dari 3. Jaga kesehatan supaya nggak lebih dari 3. Tetap masuk kelas biar rajin. Ya, tips lainnya nanti lah. Ya. Lanjut. Meminta bantuan. Bukan. Itu sedekah. Meminta bantuan nih kayak ya lu jangan menutup diri lah gitu. Gue ngerti kalau misalnya di saat lu jadi maba, kan kita pernah jadi maba tuh. Kalau ketika kita jadi maba tuh kita menutup diri untuk supaya nggak temenan sama orang lain gitu. Anjing. Jadi ya kita nutup diri. Kita nutup diri kepada sosial gitu. Itu wajar sih sebenarnya ketika lu jadi maba. Masuk. Iya. Gue kayak buka-bukaan. Ya lu orang Jakarta gila. Ya kalau gue kan dia Samarinda. Ya, gue Kalimantan Timur. Samarinda. Jakarta. Iya. Waktu gue dari Samarinda kan gue kesini nggak kenal siapa-siapa segala macam. Jadi gue menutup diri. Ya wajar sih. Tapi kalau bisa ya minimalisir lah. Lu harus bisa apa sih namanya? Sosialisasi ya, minta bantuan. Gitu. Jangan coba sendiri-sendiri terus karena ada kalanya di saat lu butuh bantuan mereka gitu. Yes. Kalau nggak bisa, dia ada tugas tuh, biasanya tugas kelompok ya. Lu bakal berhubungan sama orang lain. Ya kalian bisa tanya-tanya lah sama senior. Ya, kita juga senior sama teman-teman ya. Kalian juga bisa tanya ke kita. Gitu. Yes. Ya. Yang keempat. Keempat mana sih? Belajar mengatur waktu. Berarti timekeeper ya? Bukan. Bukan, Pak. Yang penting. Bukan itu ya, itu timekeeper benar. Oh, timekeeper. Maksudnya timekeeper itu maksudnya belajar mengatur waktu itu ya. Jadi supaya kita bisa manage waktu dengan baik. Karena gue mau jujur ya, ketika lu masuk kuliah tuh tugas numpuk men. Jadi dosen tuh nggak peduli kalau misalnya habis mata kuliah satu lu dikasih tugas, mata kuliah 2 lu dikasih tugas, mata kuliah 3 lu dikasih tugas. Bodoh amat. Dia bodoh amat cuy. Dia penting udah kasih kalian tugas, kasih kalian ujian, dia dibayar udah gajian. Ya udah. Derita maba, derita mahasiswa. Makanya itu harus kuat. Bikin time management yang baik. Ya karena atur waktu lah. Yes, dimana kalian harus tata apa yang mau kalian kerjakan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Nih gue juga mau kasih saran, kalau misalnya kalian punya hobi-hobi kayak misalnya kayak kita nih, kita suka vlogging nih. Kalau misalnya kalian mau mengeksplor apa sih namanya? Iya, mengeksplor diri dan kalian pengen mengsalurkan hobi kalian juga tetap lancar kan, ya harus bisa ngatur waktu. Tapi utamakan kuliah ya. Yes. Nah ini kan karena kita lagi nganggur ya. Jam berapa ya deh? Pengacara lu. Ini jam 12 malam sebenarnya. Jadi gua nggak tahu bakal kapan gua upload ini, tapi ini yang jelas ini 12 malam. Gua nggak bohong. Ini. Nih, jam 12 malam. Ini bisa di zoom guys ya nanti. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Yang kelima, belajar untuk dewasa. Gue percaya bahwa semua anak SMA yang bakal masuk ke kuliah akan berupaya untuk dewasa. Oke. Tetapi apakah kedewasaan itu akan muncul saat mereka jadi maba? Ingin tahu jawabannya? Nanti kan setelah pesan-pesan berikut ini. Nomor 6. Rencana masa depan akan berubah. Ya. Maksudnya, jadi saat kalian masuk ke dunia kuliah, kami percaya bahwa itu hanya sebuah formalitas. Oh enggak ya? Misalnya, sebagai contoh, Tri masuk fakultas ekonomi, manajemen. Ya. Dimana dia sebenarnya belum tahu passion apa yang dia ingini. Benar, Pak. Saat dia masuk dan belajar mengenai manajemen, seiring berjalannya waktu, ternyata dia lebih passion di dunia ini, entertainment. Iya. Bener nggak? Benar. Nah, jadi intinya apa ya? Sesat. 7. Kamu tidak perlu berutang pada orang lain. Anjing utang. Nah, gimana bos? Gue jujur nih, gue yang buat. Ini gue yang buat, jadi true story. Ya ini gue yang buat. Jangan salahkan dia. Gue mau nangis. Kamu tidak perlu berutang pada orang lain. Ya intinya kamu harus hidup untuk diri kamu sendiri. Mungkin maksud gue ini jangan menyusahkan orang lain ya. Tadi yang gue bilang jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain, tapi jangan bergantung sama orang lain. Ngerti kan maksud gue? Mikir sendiri aja. Bergantungan. Yang ke-8, ini gue paling suka men. Ini gue paling suka. Paling penting banget. Kamu akan tahu siapa teman kamu yang sebenarnya. Tuh kan cewek kan. Jadi kamu akan tahu teman kamu yang sebenarnya saat kuliah. Jadi gini, maksud gue tuh jadi ketika waktu kuliah, lo akan tahu siapa teman kamu yang sebenarnya gitu. Teman yang baik, teman yang menjerumuskan,
temen yang buat hangout doang, Iya. temen yang buat belajar doang. Nah, tuh ada tuh. Ya, atau temen yang foya-foya, Ya. segala macam Kalian banyak harus deh. kalian harus cepat temukan teman yang ada di saat kalian butuh. Maksudnya dia akan ada bersama lu nggak cuma di saat kamu senang. Nggak akan cuma ada di saat lu Sedih. sedih gitu. Iya. Pusing gua. Ya pokoknya intinya adalah kalian harus menemukan teman yang memiliki koneksi lah dengan kalian. Di mana Intinya tuh ya itu. saat kalian di atas dan saat kalian di bawah, mereka tetap ada di sisi kalian. Iya. Ya, Ya. ya, Oke. Ya itulah. ya itulah. Oke. Berhubung baterai udah mau habis, Oke. pamitan dulu deh. Ya, kita pamitan dulu ya. Oke, Udah sekian malam. dari gue Tri, Gua Richard. Richard. Thank you for watching guys. Thank you. Jangan lupa subscribe, Yes, like, yes. komen juga kalau perlu. Kalau perlu share buat maba-maba yang kalian tahu. Oke, see you next time. God bless for you all. Bye. Salam olahraga.